Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 7 Agustus tahun 2022. 7 Agustus tahun 2022. Dan juga selamat hari ulang tahun untuk adik saya, Samuel Bawengan, yang pada hari ini berhari ulang tahun yang ke-40 tahun. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati Sir Sam atau Uncle Sam selalu berhasil, dan Tuhan selalu berkati dalam karir, di dalam talenta-talenta yang dimiliki menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk Uncle Sam yang ke-40 tahun. Puji Tuhan, pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Hidupku Dilalui Dengan Kesedihan. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu yang begitu indah, yang hendak kami akan terima di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, 7 Agustus 2022 dengan judul Hidupku Dilalui Dengan Kesedihan. Dan firman Tuhan kita didasarkan pada Mazmur 31 ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Sekali lagi Mazmur 31 ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Yesus mengetahui keadaan setiap jiwa. Lebih besar kesalahan orang berdosa itu, lebih banyak dia membutuhkan juru selamat. Hatinya yang penuh kasih ilahi dan rasa simpati itu dicurahkan paling banyak bagi orang yang paling tidak berdaya, terikat dalam jerat musuh. Dengan darahnya sendiri, ia telah menandatangani berkas-berkas persamaan hak dari kaum itu. Manakala setelah dosanya, yakni menipu Esau, Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya. Dia dibebani satu perasaan bersalah, dalam keadaan seorang diri dan terbuang, terpisah dari segala sesuatu yang membuat hidupnya berharga. Pikiran yang paling merisaukan jiwanya ialah rasa takut bahwa dosanya telah memisahkan dia dari Allah, bahwa surga telah meninggalkan dia. Dalam keadaan duka cita yang dalam, dia membaringkan tubuhnya beristirahat sebentar di atas tanah. Di sekitarnya terdapat hanyalah perbukitan sepi, dan di atasnya bintang-bintang menyinari langit. Ketika dia tertidur lelap, seberkas cahaya terpancar dalam penglihatannya. Dan lihatlah, dari lembah tempat dia berbaring, ada jenjang tangga yang menuju ke langit hingga ke pintu gerbang surga. Dan di atasnya para malaikat Allah turun naik. Sementara dari kemuliaan yang di atas, suara Allah terdengar di dalam satu pekabaran penghiburan dan pengharapan. Demikianlah dinyatakan kepada Yakub pemenuhan kebutuhan dan kerinduan jiwanya, kerinduan terhadap seorang juru selamat. Dengan perasaan gembira dan syukur, dia telah memandang satu jalan yang mana dia sebagai seorang berdosa dapat dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jenjang tangga yang ajaib itu yang dilihat dalam mimpinya menggambarkan Yesus, satu-satunya jalan penghubung antara Allah dan manusia. Oh, marilah kita renungkan pengorbanan yang ajaib yang telah dibuat untuk kita. Marilah kita coba menghargai pekerjaan dan kuasa surga yang telah dikerahkan untuk merebut yang hilang serta membawa mereka kembali ke rumah Bapa. Jadi saudara, hidupku dilalui dengan kesedihan. Siapa di dunia ini yang hidup tanpa masalah? Kita semua hidup dalam masalah.
Walaupun kita ini terlahir sempurna, tangan kita 2, jari-jari kita sempurna, 10 jari kaki, 10 jari tangan, 10 telinga kita 2, kiri dan kanan, hidung kita baik, dan sebagainya. Sempurnanya kita pun, kita masih menghadapi berbagai-bagai kesedihan di dunia ini. Apalagi ketika kita yang sempurna melihat, menengok kepada saudara kita yang lahir cacat. Mereka lahir dengan kekurangan. Banyak di dunia ini kita lihat di televisi, kita lihat langsung bagaimana mereka hidup dengan kesedihan mereka. Kita saja yang sudah sempurna masih mengeluh bagaimana dengan mereka. Tetapi kadang terbalik apa yang dihadapi, bahkan oleh orang-orang yang kita lihat mereka dalam cacat ketika mereka lahir. Mereka lebih kelihatan bahagia daripada kita yang lahir sempurna. Nah, inilah tantangan hidup yang kita hadapi. Kita mengalami yang namanya berbagai kesedihan, berbagai keluh kesah. Bahkan kita hidup dalam kesengsaraan. Kita berjuang menafkahi rumah tangga kita, istri anak-anak kita. Sebagai seorang laki-laki, kita harus berjuang dalam menjalani hidup. Kita harus diterik panas. Saya beberapa kali, ya mungkin baru dua kali, saya coba bersama-sama ikut dengan anggota saya yang berprofesi sebagai supir taksi. Nah, ini bukan taksi gelap atau mobil online yang bagus. Mereka bisa pakai AC. Tapi ini sopir mikro. Jadi mikro atau mikrolet ini mereka harus menahan panas di situ. Ketika saya duduk dengan mereka, saya punya tujuan untuk berdoa dengan mereka. Tapi ketika saya duduk mungkin satu putaran atau satu putaran trayek, saya waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10, matahari telah terik menyinari. Dan saya melihat mereka luar biasa. Mereka berjuang, anak-anak mereka sekolah, ada yang sudah mau kuliah. Jadi sudah tamat SMA, sudah mau kuliah. Tapi berjuang untuk hidup. Dan selalu kita berdiskusi, saya katakan bahwa saya sudah pernah bilang dalam renungan lewat pekabaran tiap pagi ini adalah kita setia bukan untuk mau cari kekayaan. Kita setia untuk kecukupan. Tetapi kalau kita setia, kita juga tidak akan pernah jatuh miskin. Tetapi kalau Tuhan memberkati kita dengan kelebihan, kita tahu apa yang akan kita buat. Nah, pelajaran pada hari Sabat kemarin terkait dengan berjuang dengan keras dalam hidup. Berjuang, saudara. Perjuangan kita bukanlah hanya perjuangan biasa soal mencari nafkah. Perjuangan kita adalah bagaimana supaya kita selamat. Memang Yesus telah berjuang untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Tetapi untuk beriman kepadanya, kita perlu berjuang setiap hari dalam hidup kita. Kita sudah setia, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kita terus berjuang. Nah, perjuangan kita dalam kehidupan kita setiap hari mencari nafkah, ada yang sekolah, ada yang bekerja banting tulang. Perjuangan itu hanyalah untuk mencapai perjuangan utama kita, yaitu kalau Yesus datang kedua kali, kita ada di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, apapun kesedihan yang kita hadapi hari ini, duka cita, sakit penyakit, maka ingat selalu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Perbuatannya yang ajaib lewat kematiannya di kayu salib, dia sudah menjamin kita untuk ada dalam kerajaan sorga. Semuanya tergantung pada saya dan saudara. Di tangan kita lah keputusan itu. Hari ini apakah kita mau hidup dengan Tuhan, atau kita mau menderita kemudian kita dibinasakan ketika Yesus datang. Atau hari ini walaupun kita mengalami kesedihan, tapi kita tetap pertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan bila mana Dia datang, kita akan ada di dalam kerajaannya. Kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami. Dan hamba doakan semua pendengar renungan pagi, di mana saja berada, apapun pekerjaan hari ini, hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan, dan berkat ajaib dari sorga jadi bagian kami semua. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari ulang tahun sekali lagi untuk adik saya Samuel Bawengan. Tuhan berkati dan panjang umur sampai dalam kerajaannya. Shalom, sampai jumpa besok. Selamat pagi.